Kali ini saya akan membahas buku berkaitan dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Buku ini berjudul Supaya Kamu Mau Kenalan Denganku. Buku ini ditulis oleh Bagus Utomo. Bagus Utomo adalah Ketua KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia di Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih dulu juga bahwa selama ini saya bekerja di bidang kesehatan jiwa. Kebetulan saat ini saya menggunakan kaos bertuliskan ODS, cintalah sesama manusia termasuk orang dengan skizofrenia atau ODS. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Kesehatan Nusantara, YLK itu, atau mudah disebut sebagai Yayasan Lentera, bekerja di Sidoarjo dan Ponorogo, ya, di 2 kabupaten di Jawa Timur. Nah, pada pekerjaan itu kemudian saya kenalan dengan Mas Bagus Utomo. Mas Bagus Utomo itu sering sekali diundang oleh Yayasan Lentera sebagai narasumber pada berbagai kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bahkan kepada stakeholder yang ada di kedua kabupaten untuk menjelaskan apa dan bagaimana penanganan orang dengan skizofrenia. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang Mas Bagus Utomo, atau biasa dipanggil Mas Bagus, adalah salah satu pendiri Indonesian Community for Schizophrenia Care atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI. Ini adalah salah satu organisasi konsumen dan pendamping orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang cukup besar di Indonesia. Beliau lulus dari studinya sebagai pustakawan di Departemen Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 98. Kemudian selama beberapa tahun terakhir ini bekerja sebagai pustakawan di berbagai organisasi penelitian kehutanan. Pada 2003-2007 ia menjadi pustakawan untuk program Hutan Indonesia Komisi Eropa. Kemudian tahun 2007-2009 pernah bekerja di CIFOR atau Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, juga menjadi perancang website untuk proyek akses keadilan UNDP 2013-2014. Nah, ini yang paling menarik, pada 2012 ia dianugerahi Guslein Awards oleh Dr. Guslein Museum Belgia untuk upaya memutus mata rantai stigma penyakit mental di Indonesia. Mas Bagus terpilih sebagai Ashoka Fellow pada 2015 karena inisiatifnya dalam membangun kesadaran dan advokasi kesehatan mental. Ia aktif terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Kesehatan Jiwa 2014 sebagai perwakilan konsumen dan caregiver. Jadi buku ini lengkap, membahas mulai dari bagaimana kita bisa menghilangkan stigma, menghapus stigma, bagaimana cara mandiri, memahami waham, gejala-gejala depresi, masalah tidur, gangguan jiwa dan sebagainya, tentang obat. Buku ini saya peroleh dari beliau dan beliau memberikan kepada saya, sangat terima kasih sekali. Ini akan sangat baik kalau buku ini secara terus-menerus kita sampaikan informasi ini kepada masyarakat secara luas agar tidak terjadi salah paham atau salah pengertian. Saat ini saya sering miris melihat tayangan-tayangan di YouTube yang menampilkan banyak sekali orang dengan gangguan jiwa di jalan, kemudian ditemukan dalam tanda kutip oleh orang-orang yang merasa peduli, kemudian dimandikan, dikeramasin, dikasih baju, dikasih makan dan sebagainya. Tetapi semua itu atas nama konten. Saya kurang setuju dengan kegiatan ini karena hal ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mengejar konten saja, tetapi tidak sama sekali memberikan edukasi atau memberikan pemahaman yang benar bagaimana cara menangani orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama, saya juga pernah diskusi dengan Mas Bagus Utomo tentang bagaimana sebaiknya kita menangani orang dengan gangguan jiwa di jalanan. Yang pertama adalah bahwa itu tugas pemerintah sebenarnya. Jadi ini sama sekali adalah bukan tugas rakyat biasa untuk menangani mereka. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mencegah agar tidak banyak orang yang mengalami gangguan jiwa di jalanan. Dengan cara apa? Dengan cara
apabila di dalam keluarga kita sendiri ada orang-orang yang memiliki gejala-gejala gangguan jiwa, maka segeralah berobat, diberi perhatian, diberi kasih sayang, dan didampingi secara terus-menerus. Sehingga tidak terjadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu menggelandang di jalan raya. Hal penting yang pertama adalah kepedulian itu harus muncul dari anggota keluarga itu sendiri, kemudian masyarakat. Dan pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap pengobatan dan juga rehabilitasi bagi orang-orang yang menggelandang di jalan. Jadi itu adalah tugas dari pemerintah dalam aspek kesehatan dan juga aspek sosial. Nah, buku ini menjadi menarik karena ini ditulis oleh Mas Bagus Utomo sebagai kumpulan tulisan yang pernah dia tulis di Facebook. Kebetulan Mas Bagus Utomo memiliki, tadi saya sebutkan, memiliki kelompok KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia, dan ada grup di Facebook, dan sekarang sudah memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dan beliau sering kali menulis informasi atau pengetahuan terkait dengan skizofrenia atau gangguan jiwa. Dan tulisan-tulisan ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku ini. Tulisan yang dirangkum kurang lebih ada sekitar 43 tulisan yang kemudian dapat Anda nikmati di dalam buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pranala yang ada di Yogyakarta. Kebetulan buku ini juga ditulis oleh KPSI Chapter Jogja. Jadi ada banyak chapter di KPSI itu sendiri. Dan hal penting yang ingin saya sampaikan dari buku ini adalah betapa kita secara umum mengalami kekeliruan ya tentang bagaimana menyikapi adanya orang dengan gangguan jiwa ini. Pertama adalah bahwa gangguan jiwa itu biasanya ada yang beranggapan disebabkan oleh santet, disebabkan oleh kurang beriman, disebabkan oleh hal-hal gaib dan sebagainya. Padahal gangguan jiwa sebenarnya adalah sebuah penyakit. Jadi tidak beda dengan kanker, tidak beda dengan hepatitis, dengan darah tinggi dan sebagainya. Informasi terkait dengan gangguan jiwa sering kita dengar ada 4 hormon atau senyawa yang ada di dalam diri manusia, yaitu ada hormon endorfin, ada dopamin, oksitosin dan serotonin. Anda juga bisa menemukan di situ dari bahwa sebenarnya orang yang mengalami gangguan jiwa itu secara neurotransmitter mengalami kelebihan dopamin. Jadi ada kesenangan yang meluap-luap yang itu harus diturunkan dengan obat. Nah, sebaliknya ada orang yang mengalami depresi itu karena kekurangan serotonin, neurotransmitter serotonin, sehingga perlu dinaikkan. Nah, coba pahami aspek ilmiah penyakit-penyakit berikut ini. Otak pasien skizofrenia itu kelebihan neurotransmitter dopamin. Otak pasien depresi itu kekurangan neurotransmitter serotonin. Nah, yang paling penting dari keberadaan orang dengan skizofrenia ini adalah kepedulian dari anggota keluarga, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai muncul stigma, muncul diskriminasi, apalagi pemasungan, mereka sudah menderita. Jadi harus ditolong, dibantu, dan diberi perhatian. Nah, jadi peran anggota keluarga di dalam pendampingan orang dengan skizofrenia ini disebut sebagai caregiver ya, atau pendamping. Beberapa tulisan yang menarik antara lain adalah bagaimana kita perlu menghapus stigma tentang keberadaan ODS ini, kemudian bagaimana kita membawa mereka kepada kemandirian. Jadi setelah berobat secara teratur, kemudian diharapkan nanti bisa pulih kembali. Demikian sekilas pemahaman tentang buku Supaya Kamu Mau Kenalan Denganku ini. Selanjutnya Anda bisa langsung berhubungan dengan KPSI alamat ini, atau berhubungan dengan, atau Anda bisa juga secara berkala bisa menyambangi sosial media Lentera di Instagram atau di Facebook. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa.